Bali NPM 24064994030. Jadi gini, aku baru aja nemuin satu pencerahan besar nih. Ternyata belajar epidemiologi dan desain studi itu seru banget. Padahal dulu aku mikirnya ini bakal jadi materi paling boring sepanjang sejarah. Bercanda. Awalnya kan aku mikir epidemiologi itu kan urusan penyakit menular, statistik, angka-angka yang bikin pusing. Tapi ternyata ini justru ilmu yang bikin kita jadi kayak Sherlock Holmes-nya dunia kesehatan. Jadi gini ceritanya. Pertama, kita dikasih kacamata spesial buat lihat pola-pola kesehatan. Namanya studi deskriptif. Ini kayak kita lagi bikin peta harta karun. Kita tahu di mana masalahnya, siapa yang kena, kapan biasanya terjadi. Misalnya, kita bisa tahu kalau di daerah X banyak lansia yang kesulitan mandiri. Nah, dari sini kita udah punya petunjuk pertama. Terus kita naik nih level jadi detektif beneran dengan studi analitik. Di sini kita mulai nanya, kenapa sih ini bisa terjadi? Kita punya dua senjata andalan. Studi cohort yang kayak ikutin perjalanan hidup sekelompok orang dalam waktu lama, dan studi kasus kontrol yang kayak flashback ke masa lalu buat cari tahu siapa dalangnya. Seru kan? Kayak lagi main game detektifan. Tapi yang bikin aku really excited itu pas nemu yang namanya kriteria Bradford Hill. Ini tuh kayak cheat code-nya para detektif kesehatan. Kita jadi bisa bedain mana yang benar-benar hubungan sebab akibat, mana yang cuman kebetulan doang. Jadi nggak asal nuding-nuding lagi. Dan yang paling powerful itu ketika semua ilmu ini nyambung kayak puzzle yang sempurna. Identifikasi faktor resiko ngajarin kita buat klien secara utuh. Jadi kita harus lihat nih klien secara utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, plus lingkungan dan nilai-nilai hidupnya. Lalu studi eksperimental ngasih kita keyakinan bahwa intervensi yang kita kasih itu benar-benar proven, bukan cuman asal tebak. Wow. Jujur, belajar semua ini bikin perspektif aku berubah total. Dulu aku mikir jadi terapis okupasi itu cuma soal skill tangan dan empati. Tapi sekarang aku sadar, kita juga harus punya mindset seorang scientist. Setiap ketemu klien, prosesnya kayak lagi ngelakuin investigasi ilmiah dalam skala kecil. Observasi, analisis, intervensi, evaluasi, dan yang paling penting, semua harus berdasarkan bukti, bukan cuma feeling. So, buat kalian yang mungkin masih takut atau bingung sama materi epidemiologi, trust me, once you get it, you'll love it. Ini benar-benar ngasih kita superpower baru dalam praktik terapi okupasi. Special thanks buat Dr. Eileen yang udah bikin materi yang awalnya terlihat complicated jadi menyenangkan dan mudah dimengerti. Sekian sharing seru dari aku hari ini. Semoga bisa ngasih perspektif baru buat kalian semua. Dadah, sampai jumpa.